Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, konsep kehidupan channel di mana saja berada, berikut ini saya akan menyampaikan satu sikap dari seorang ulama yang sangat luar biasa menyikapi permasalahan yang saat ini sedang ramai, yang saat ini sedang menjadi tren, yaitu permasalahan nasab Ba'alawi. Akan tetapi dalam hal ini beliau tidak menyikapi atau tidak mempermasalahkan masalah nasab, akan tetapi bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dengan mengenakan pakaian Islam, berjubah dan sebagainya, akan tetapi yang sebenarnya mereka adalah musuh-musuh kita yang harus kita perangi, yang harus kita lawan, bahkan harus kita singkirkan. Nah, untuk itu sahabat dan saudara-saudaraku, marilah kita dengan teliti untuk mensikapi permasalahan ini, sebab ini sudah mengakar, ya. Ini sudah menjadi satu problema di negara kita yang harus terus-menerus kita hadapi, kita lawan, ya, baik untuk pribadi maupun untuk negara. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, sikap Kiai Haji Marzuki pada kesempatan kali ini yang disampaikan adalah sikap seorang negarawan dan juga sikap seorang ulama Indonesia. Untuk itu patut kita dengarkan dan patut kita ambil sebagai contoh bagi kita untuk menghadapi permasalahan yang saat ini sedang berkembang, ya. Baiklah sahabat, mari kita simak. Untuk itu saudara dan sahabatku, ya, pernyataan Kiai Haji Marzuki ini patut kita jadikan contoh, ya, dan patut kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan satu tindakan, ya, bahan pertimbangan untuk melakukan satu kegiatan yang berguna untuk nusa dan bangsa. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, untuk itu, ya, saya mengajak kepada saudara-saudara agar selalu berwaspada, selalu hati-hati dan pandai-pandailah menilai, ya, atau memahami sikap seseorang. Jangan dilihat karena bajunya, jangan dilihat karena penampilannya, tapi lihatlah hatinya. Pelajarilah hatinya agar kita tidak sampai tertipu. Baik saudara, kita simak saja apa yang disampaikan dan dituturkan oleh Kiai Haji Marzuki Mu'tamar. Selamat mengikuti. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kelihatannya merdeka, tapi maaf, tanah dikuasai asing. Jangan. Zikir, manakib, solawat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk sekedar solawatan, lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang. Ikut manakib, yes. Ikut haul, yes. Ikut solawatan, bagus. Tapi kalau kita harus ikut mereka, harus ada di bawah mereka, harus nyembah dalam tanda petik pada mereka. Jangan. Kita berdamai dengan siapapun, kita berta'awun, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun, tapi kita bangsa Indonesia tidak mau ada di bawah siapapun. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari,
Tahu mereka anteknya Belanda. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Mannawul Ja'indallah. Kiai Marzuki Mustamar MAG, pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Rosyad, Kota Malang, Jawa Timur, sekaligus mantan Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, akhirnya bersuara juga tentang nasab. Begitu pentingnya kemerdekaan. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita tetap terus maju, dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur, proklamasi Indonesia dibacakan dan disampaikan oleh Bung Karno Bung Hatta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara-saudara yang kami cintai, ketika itu ulama-ulama kita tidak mudah. Menghadapi Belanda sulit, menghadapi Jepang sulit, dan kadang kesulitan itu ditambah ada 1-2 anak negeri hidungnya sama, sukunya sama, namun mereka menjadi kacung Belanda, mereka menjadi antek Belanda. Sungguh bagi pejuang amat sangat sulit menghadapi orang teman tapi munafik, mau digepuk bangsanya sendiri, mau digepuk temannya sendiri, mau digepuk tetangganya sendiri, tapi nggak digepuk juga menikam, meracun. Berat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda, bahkan di framing seakan-akan, maaf, mereka keturunan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, Mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW, tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tegas, musuh tetap musuh, musuh tetap musuh, apapun penampilannya, apapun kedoknya, tetap kenceng, tidak tolah-toleh, tidak ragu, tentu dengan penuh bijaksana dan arif. Mereka tetap berjuang merebut kemerdekaan.
Meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya kayak ulama, meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya bangsanya sendiri, alhamdulillah dengan kekompakan, kekokohan niat, dan tentu persatuan, doa, hizib, tirakat, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, sahabatku dan saudara-saudaraku, demikian tadi telah kita simak bersama bagaimana Kiai Haji Marzuki Mustamar ya, yang telah menyampaikan satu sikap dan pernyataannya, di mana beliau mengingatkan agar kita berhati-hati dan waspada. Dan kita juga sudah diberi pelajaran oleh mereka bahwa kita harus tetap melawan, jangan karena pakaiannya, jangan karena agamanya. Kalau memang musuh, tetap musuh. Baik sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi satu bahan pertimbangan buat kita dan juga menjadikan satu wawasan, menambah satu wawasan bagi kita. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.